I was improvising. Saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Beberapa hari lalu, pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana Gerakan Riau Merdeka. Gila. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan, tapi ini adalah pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang dulu sempat menggagas Gerakan Riau Merdeka. Kapan rapat itu terjadi, Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Ya, pokoknya gini, pasca itu aja, pasca apa tuh? Abolisi. Abolisi dan anarki. Yang disepakati dalam rapat itu. Satu hal, nanti dia akan mencari waktu ya, menyusun kekuatan massa dulu. Mereka akan melakukan deklarasi Riau Merdeka. Ini sangat berani. Kalau sampai ini terjadi sangat berani. Itu keputusan rapat tertutup. Yang paling pertama deklarasi. Ada lagi nggak daerah-daerah lain yang punya potensi besar? Aceh, Bali, Papua, terus kemudian Riau, terus Minahasa. Pak Prabowo sendiri seberapa tahu? Sudah diberitahu atau sejauh ini belum? Kalau yang kasus Riau, ini sangat baru sekali. Saya baru akan bicara dengan ting-ting mereka soal kerawanan ini. Bapak tadi mengatakan bahwa ada indikasi Fufu Fafa bermain. Ya, tidak sekedar bahwa Fufu Fafa pernah menggunakan pin itu. Ya. Tidak mungkin satu simbol baru kan, sebagai bentuk simbol perlawanan yang terjadi begitu cepat ya, kemudian bisa diterima oleh banyak pihak bahwa ini tanpa ada mobilisasi. Ya, tanpa ada mobilisasi. Ini tidak mungkin kalau tidak digerakkan oleh dana besar dan network yang kuat. Itulah tipikal Raja Jawa. Ya. Dia selalu tersenyum, tapi dibalik itu, ya, dia kerahkan orang-orang untuk maki-maki Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wah, Termul tampaknya mulai makar ya. Ini mungkin marahnya sudah sampai ubun-ubun dan tampaknya sudah memberikan penilaian akhir bahwa Prabowo itu meninggalkan Jokowi atau bahkan memusuhi Jokowi. Sehingga semua Termul sekarang itu sepertinya akan menunggangi berbagai macam bentuk ya untuk mengacaukan reputasi Prabowo. Ya, tuh pemirsa, kelihatannya seperti itu, dan ini menjadi penilaian dari seorang elit ex Badan Intelijen Negara. Ada rapat tertutup bahas proklamasi Negara Riau Merdeka. Tuh ya, jadi ini satu malam yang ada di Riau sana buat rapat gelap ya, makar dan mencoba menghidupkan kembali, bisa jadi seperti itu, orang-orang yang dulunya memang ada kaitannya dengan Gerakan Riau Merdeka ya, dipompa kembali supaya negara ini menjadi heboh, kan begitu ya. Ini jadi persoalan para Termul ini berbagai layer, lapisan, mulai dari teriak-teriak di TikTok sampai gerakan-gerakan makar untuk menggerakkan gerakan makar, kayaknya dalam rangka untuk ya mengacaukan Prabowo. Bahkan kata-kata ayo kita lengserkan Prabowo itu juga sudah dinyatakan langsung oleh para Termul yang sekarang sangat gigih menyuarakan kebenciannya kepada Prabowo. Tuh, jadi sekelompok orang disebut-sebut akan memproklamasikan Negara Riau Merdeka menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 ya, 17 Agustus mendatang. Itu diungkap oleh mantan anggota Badan Intelijen Negara, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Tuduhan ini ia sampaikan dalam sebuah siaran tayangan gitu, dan disampaikan kemarin tanggal 7 Agustus, dan sontak memicu polemik yang ada di tengah masyarakat. Ya, satu perbincangan dengan durasi hampir 1 jam itu dipandu oleh jurnalis senior Darmawan Supriyosa, dan Sri Rajasa dengan tegas mengungkap informasi yang ia klaim sangat valid.
Menurutnya, rapat tertutup telah digelar oleh kelompok tertentu di Riau untuk menggulirkan kembali wacana pemisahan diri dari NKRI. Dan ia secara spesifik menuding itu adalah kelompok pendukung mantan Presiden Jokowi. Ya, kalau disebut termul mungkin termul kelas elit lah, gitu kan. Tetapi intinya sama, pendukung Jokowi, dan sekarang tampaknya energinya untuk mengeroposkan gerakan Prabowo. Jadi ini bagi rakyat Riau perlu hati-hati kalau hanya akan ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang pro Jokowi. Ini ngeri karena saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Ya, dikatakan beberapa hari lalu pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana gerakan Riau Merdeka. Itu kata Sri Rajasa, kolonel mantan BIN, dan ia mengaku sangat yakin dengan informasi ini karena berasal dari informan terpercaya yang pernah menjadi jaringannya saat masih aktif bertugas di lapangan. Ya, Sri Rajasa ini juga lah yang tampaknya membongkar secara intens bagaimana ijazah palsu Jokowi itu dikerjakan di Pramuka, dan bagaimana itu Paiman, siapa itu Paiman Raharjo yang dalam waktu 2,5 bulan atau apa itu menjadi profesor. Ini saya kira memang tampaknya pemirsa ada satu aransemen makar yang tampaknya digulirkan oleh Jokowi, tampaknya ya, dan ini mungkin adalah reaksi karena Prabowo tampaknya tidak lagi berada di bawah pengaruhnya Jokowi. Ya, menarik saya kira, cuma memang bagi rakyat Riau saya kira perlu hati-hati karena memang gerakan Riau Merdeka itu sebetulnya memang ada akarnya, ya, di bawah oleh Tabrani Rap yang awalnya dimulai pada peristiwa 2 September 1985 dan gerakan ini dideklarasikan pada 15 Maret 1999. Berlanjut hingga beberapa bulan setelahnya. Ya, ini mungkin terkait dengan persoalan tambang, persoalan minyak dan lain sebagainya, atau sumber daya alam yang mungkin rakyat Riau itu tidak memperoleh keadilan yang sewajarnya dari pemerintah pusat, gitu kan. Tetapi ini isunya menjadi sangat berbeda ketika dia ditumpangi oleh gerombolannya para termul ini. Jadi ada yang macam-macam suaranya, ada yang berjalan dengan senyap, ada yang koar-koar di TikTok, ada yang menjadi pengacara dan menjadi orang yang bolak-balik mengcounter di TV-TV seperti Sylvester Matutina dan lain sebagainya. Intinya tampaknya termul-termul ini marahnya sampai ke ubun-ubun untuk melakukan pembelaan kepada Jokowi. Jokowi sendiri barangkali adalah mungkin meratapi nasibnya. Aku ini kok sekarang dibeginikan oleh Prabowo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.